Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fata Satria Atmojo dari kelas TI 21A4 dengan NIM 210103131 dan teman saya. Saya Naufal Khairul Ananda dari TI 21A4 dengan NIM 210103139. Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Moh Mustarom SE Eskom Mkom. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Di sini saya Fata Satria Atmojo akan menjelaskan mengenai proses-proses pembuatan database dan tabel-tabel yang digunakan, serta proses-proses pembuatan koneksi database dan tabel-tabel yang akan kami pakai. Dan teman saya, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan form input data, list data, dan delete data, dan juga menjelaskan proses pembuatan template yang dipakai untuk membangun web. Itulah web yang telah kami buat dan kami beri nama dengan Kretago yang menggunakan framework kode Igniter 3 dan menggunakan template admin measure. Oke, teman-teman semua. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai dua proses, yaitu ada proses pembuatan database dan tabel-tabel yang digunakan. Lalu yang kedua nanti saya akan jelaskan pembuatan koneksi database dan juga tabel-tabel yang dipakai dalam database. Oke, yang pertama kita buat database dulu, teman-teman. Kalau teman-teman mau buat database dari awal, yang pertama kali harus dilakukan yang pasti adalah examnya teman-teman semua harus on dulu di bagian MySQL dan Apache. Lalu yang kedua, langsung saja ke localhost phpMyAdmin masing-masing teman-teman. Kalau mau buat dari awal ya, di sini ada new paling atas sendiri kiri, new database teman-teman mau dikasih nama apa silahkan. Lalu nanti di situ teman-teman klik create. Setelah klik create, teman-teman bisa langsung memberi tabel teman-teman, nama tabel, lalu berapa kolom yang teman-teman mau buat. Sini yang sudah saya buat ini ada keretaku. Saya beri nama DB keretaku dengan banyaknya dua tabel. Tabel yang pertama ada tabel penumpang dan yang kedua ada tabel rute. Untuk masing-masing karakternya kita lihat ya, teman-teman. Karakter DB penumpang. Nih. Jadi untuk DB penumpang ini kita ada jumlah 8 kolom. Apa saja kolomnya? Ada kolom ID dengan type integer, lalu nama, ada tipe varchar, lalu lagi ada email varchar. Kenapa email kita pakai varchar? Kan email biasanya itu ada yang pakai huruf angka 0. Nah, di situ kalau kita nggak pakai varchar, 0 di dalam email nanti tidak bisa terbaca. Maka dari itu kita gunain varchar. Lalu ada tanggal kita gunakan date, tipe varchar lagi, ID rute kita pakai integer, jumlah penumpang kita pakai integer, lalu total kita ada integer juga. Tabel yang kedua ada tabel rute. Isinya apa saja? Kita buka tabel rute 3. Kita gunain 3 kolom. Kolom yang pertama ada ID, kolom yang kedua ada nama rute, dan kolom ketiga ada harga. Untuk masing-masing ID kita pakai type-nya integer, nama rute dan harga kita gunakan varchar. Untuk ini panjangnya karakter itu teman-teman bisa sesuaikan lah, bisa di setting sama teman-teman sendiri. Kira-kira untuk tabel ini, kolom ini membutuhkan berapa karakter, silahkan teman-teman tentuin sendiri. Oke, setelah itu relasi, kita langsung ke relasi designer. Nah, seperti ini ya teman-teman relasinya. Mas itu kok bisa gitu gimana? Jadi teman-teman setelah ini buat tabelnya ini,
teman-teman harus tentuin mengenai primary key. Jadi dari ini tadi, kalau teman-teman mau relasi itu minimal satu tabel itu mempunyai satu primary key. Untuk Keretago ini primary-nya apa saja? Oke, kita lihat di sini. Jadi di sini tadi primary yang kita gunakan adalah untuk tabel rute. Kita primary key-nya untuk tabel rute ya, ini ada ID. Lalu untuk tabel penumpang itu primary key-nya kita ada ID rute. Teman-teman bisa buat di sini ya, di designer. Diklik database teman-teman, lalu diklik desainernya. Lalu ada satu lagi teman-teman ya. Kalau biasanya itu ada kesalahan saat saat merelasikan itu terjadi karena belum adanya salah satu dari tabel itu belum di primary key. Caranya gimana primary key? Teman-teman kayak tadi, klik tabelnya, lalu structure, lalu di sini ada more. Nah, di more ini teman-teman tinggal klik primary, udah jadi primary key. Lalu ini di extra ini apa itu auto increment? Jadi di extra ini saya setting auto increment supaya saat pengurutan ID itu bisa urut. Ya, untuk auto increment itu seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coding dari project yang kami buat, yaitu pemesanan tiket kereta berbasis web dengan nama Keretago. Pada project ini, kelompok kami menggunakan framework PHP, yaitu kode igniter 3. Berikut adalah struktur, folder maupun file dari project yang kami buat. Di sini pada folder application, kami menambahkan satu controller baru, yaitu bernama kereta.php sebagai controller. Kemudian kita menambahkan dua model, yaitu penumpang underscore model dan rute underscore model. Kemudian pada folder views kita juga menambahkan 3 folder dan juga 2 file. Yang pertama adalah folder penumpang. Di sini folder penumpang mencakup insert penumpang, kemudian tampil penumpang, dan update penumpang. Untuk folder rute yaitu mencakup insert rute, kemudian tampil rute, dan update rute. Dan pada folder templates mencakup footer dan header. Kemudian di sini ada juga file index. File index ini akan menampilkan halaman awal pada project kami. Kemudian untuk file tentang, di sini akan menampilkan halaman informasi mengenai perusahaan yang project kami buat. Kemudian pada folder penumpang, untuk insert penumpang, ini akan menampilkan halaman form tambah data penumpang. Untuk tampil penumpang akan menampilkan data yang sudah diinputkan pada halaman tambah penumpang. Untuk update penumpang, di sini adalah halaman untuk melakukan edit data penumpang. Dan pada folder rute, di sini untuk insert rute itu adalah halaman untuk melakukan penambahan rute dan juga penambahan tarif atau harga pada rutenya. Kemudian untuk tampil rute, ini adalah halaman untuk menampilkan data dari rute dan harga yang sudah ditambahkan. Untuk update rute, ini adalah halaman untuk melakukan edit pada rute perjalanan maupun tarif dari rutenya. Kemudian untuk folder templates berisi footer dan header. Untuk footer, ini jika setiap halaman memakai footer atau header, maka tinggal memanggil dari folder templates dan juga pada folder template, kemudian memilih file footer dan header. Untuk footer, di sini berisi bagian akhir dari setiap halaman atau codingnya, yaitu dimulai dari footer, kemudian tutup footer sampai tutup HTML. Untuk header, ini dimulai dari buka HTML hingga pembukaan body. Jadi setiap halaman yang memerlukan header maupun footer
itu tinggal memanggil pada folder templates, kemudian memilih header dan footernya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa saja konfigurasi yang kelompok kami lakukan. Yang pertama, kita masuk pada folder application. Kemudian di sini kita masuk ke folder config. Di sini untuk konfigurasi yang pertama yaitu pada file autoload. Untuk project yang kami buat di sini untuk autoloadnya kita menambahkan pada autoload libraries yaitu database, session, dan form validation. Kemudian kita juga menambahkan pada autoload helper yaitu URL. Untuk libraries database ini berfungsi untuk menghubungkan antara project yang kami buat dengan database yang juga sudah kami buat. Kemudian untuk session ini berfungsi untuk pada project kami menggunakan flash data yaitu pop-up atau teks sementara. Ketika kita melakukan penambahan data, update data maupun hapus data akan muncul teks sementara jika data sudah berhasil dieksekusi. Kemudian untuk form validation ini adalah fitur yang dimiliki oleh coordinator di mana ketika data yang ingin diinputkan itu belum valid, maka data tidak akan bisa diinsert atau tidak bisa ditambahkan. Kemudian untuk URL ini memiliki fungsi untuk pemanggilan, baik pemanggilan gambar yang berada pada folder image, kemudian pemanggilan untuk antar halaman itu menggunakan base URL. Kemudian untuk konfigurasi yang kedua adalah pada file config.php. Pada file config.php, di sini kelompok kami melakukan konfigurasi yaitu pada config kemudian base URL. Nah, di sini kita masukkan alamat URL dari folder kita. Untuk localhost ini merupakan lokal database-nya, kemudian /ticket. Ticket adalah folder pada project kami atau folder yang project kami buat. Kemudian di sini kita juga melakukan penghapusan index.php. Di sini untuk default dari coordinator sebenarnya ada kata index.php, tapi kita hapus karena untuk memendekkan atau menyingkat alamat URL agar lebih mudah diingat. Untuk melakukan penghapusan index.php itu dibarengi dengan penambahan file .htaccess. Berikut adalah file .htaccess-nya. File .htaccess ini berisi sebuah coding yang dapat kita copy dari website resmi dari coordinator, yaitu kita tinggal search saja htaccess, kemudian kita pilih kode igniter URL. Maka di sini terdapat moving di index.php file. Maka di sini kita tinggal copy saja coding yang sudah diberikan. Kemudian untuk konfigurasi selanjutnya yaitu masih pada folder config, kemudian kita lanjut ke konfigurasi database. Untuk konfigurasi database di sini kita hanya memasukkan beberapa baris saja, yaitu pada baris username. Di sini karena kelompok kami menggunakan local database exam, maka untuk default username-nya adalah root. Kemudian untuk passwordnya kosong, dan untuk nama dari database-nya yaitu db_keretago. Kemudian untuk konfigurasi selanjutnya adalah routes.php. Pada file routes, di sini kita hanya melakukan satu konfigurasi yaitu pada baris root default controller. Di sini default controllernya kita ganti menjadi kereta atau controller yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk konfigurasinya sepertinya cukup. Dan di sini saya juga menambahkan folder asset. Folder asset di sini untuk menyimpan beberapa file pendukung untuk template adminnya. Di sini terdapat folder CSS, kemudian extension, kemudian font, kemudian image untuk menyimpan gambar-gambar, kemudian ada folder JavaScript.
Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada bagian controller, yaitu kereta.php. Di sini untuk controllernya, yang pertama adalah kita membuat function index. Function index di sini untuk menampilkan halaman beranda atau halaman awal yang project kami buat dengan memanggil view, yaitu meload view pada templates dan header karena halamannya membutuhkan header. Kemudian kita panggil juga pada view yaitu index.php. Index.php ini berisi coding dari halaman awal project kami. Kemudian yang kedua kita membuat function tentang, kemudian memanggil templates, folder templates, kemudian file header karena halaman ini juga membutuhkan header. Kemudian kita memanggil load view yaitu tentang.php. Tentang.php ini isinya adalah halaman dari informasi pada perusahaan yang kami buat. Selanjutnya kita membuat function tampil penumpang. Untuk function tampil penumpang itu adalah halaman data pesan tiket, dimana ketika kita berhasil menginputkan data pada form tambah data, maka akan muncul pada halaman tersebut. Kemudian untuk function tampil penumpang itu berisi kita juga meload view, yaitu pada kita memanggil header, kemudian kita juga memanggil footer, dan kita memanggil file tampil penumpang pada folder penumpang. Kemudian juga di sini kita melakukan pengambilan data dengan menggunakan $data TP penumpang sama dengan this, kemudian penumpang model dan getTable. Jadi kita membuat function baru yang bernama getTable pada file penumpang underscore model. Dan juga di sini ada $data title yang berisi data pesan tiket penumpang. Di mana $data title ini berfungsi untuk mengisi judul pada setiap halamannya. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi pada file tampil penumpang, itu tidak perlu mengisikan judul data pesan tiket penumpang, tapi kita hanya memanggilnya dengan $title. Nah, di sini kita membuat function baru pada penumpang underscore model dengan nama getTable. Nah, di sini pada penumpang underscore model dibuat function yaitu getTable, di mana getTable ini melakukan pengambilan data dengan metode joinTable atau relasi antara tabel penumpang dan tabel rute. Di sini kita select terlebih dahulu tabel penumpang, kemudian bintang, yang artinya semua data dari tabel penumpang itu diambil. Kemudian di sini juga kita melakukan pengambilan pada tabel rute, yang diambil hanya nama underscore rute dan harga saja. Kemudian setelah itu from kita panggil dari from TP underscore penumpang atau tabel penumpang. Baru kita melakukan join antara tabel rute berdasarkan ID dan pada tabel penumpang berdasarkan ID underscore rute. Kemudian kita lakukan perintah get atau pengambilan data, dan data akan diambil berupa array. Setelah itu kita lanjut pada file controller, yaitu kita menambahkan function tambah penumpang. Di sini menampilkan halaman form, tambah tiket, dan proses input data ke database. Untuk function tambah penumpang, di sini kami menggunakan fitur form validation. Yang kita lakukan validasi adalah nama, email, tanggal, dan tipe. Kemudian kita set rules-nya atau kita berikan aturan bahwa required, yang artinya harus diisi. Jadi nama, email, tanggal, dan tipe itu harus diisi agar bisa dilakukan proses tambah data. Kemudian ketika kita menggunakan form validation, maka kita juga menggunakan if else, di mana jika form validation dijalankan dan hasilnya adalah salah, maka tampilkan halaman dari insert penumpang. Tetapi jika hasilnya benar atau datanya sudah valid, baru kita insert atau kita masukkan data ke dalam database.
Di sini untuk proses insertnya kita menambahkan function baru yaitu insert di dalam kurung $data pada file penumpang underscore model. Di sini kita menambahkan function insert dalam kurung $data pada file penumpang underscore model, yang dimana fungsinya adalah atau memiliki tugas untuk melakukan proses insert data ke database berdasarkan $data pada controller yang kita buat. Nah, pada function insert di sini terdapat beberapa perintah. Yang pertama adalah perintah untuk mengambil data rute dengan menggunakan id rute, yaitu dengan cara kita tambahkan $tp rute sama dengan this db get where, kita ambil berdasarkan id-nya, berdasarkan id rute. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk menghitung total pembayaran dengan rumus jumlah pesan tiket dikali dengan harga atau tarif rute, yaitu $total sama dengan tp rute harga, jadi field harga pada tabel rute dikalikan dengan field jumlah penumpang pada tabel penumpang. Kemudian perintah yang ketiga adalah menambah kolom total pada data tampil pesan tiket. Jadi agar perhitungan atau rumus yang menghasilkan total itu bisa kita tampilkan pada data tampil pesan tiket, maka kita juga buat $data total kemudian sama dengan $total. Kemudian baru kita lakukan insert ke tabel penumpang dengan perintah return this db insert db penumpang. Kemudian kita lanjut pada function edit penumpang berdasarkan id. Jadi kita melakukan editing penumpang berdasarkan id dari masing-masing penumpangnya. Di sini kita melakukan load model, kita panggil dulu model rute dan model penumpang. Kemudian di sini ada $data, kemudian tabel rute, this rute underscore model get all. Jadi kita membuat function get all pada file rute underscore model, dan kita juga membuat function get berdasarkan id pada file penumpang underscore model. Kemudian di sini kita juga menuliskan $data tipe ekonomi eksekutif luxury. Di sini untuk data dari input selectnya. Jadi kita bisa memilih tipenya yaitu ekonomi eksekutif luxury. Jadi pada file update penumpang kita hanya memanggil $tipe saja untuk bisa menampilkan ekonomi eksekutif dan luxury. Kemudian sama seperti pada form tambah data tadi, di sini juga menggunakan title agar pemanggilan judul bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan $title. Dan di sini juga sama menggunakan atau memanggil header kemudian footer. Dan di sini untuk edit penumpang, filenya adalah update penumpang pada folder penumpang. Kemudian kita akan masuk ke get all pada rute underscore model. Untuk function get all ini berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data rute perjalanan, yaitu menggunakan perintah return this db get, jadi ambil semua data yang berada pada tabel rute. Kemudian kita masuk pada function get berdasarkan id pada penumpang underscore model. Di sini untuk function get berdasarkan id, yaitu untuk menampilkan form edit pesan tiket berdasarkan id setiap penumpangnya, yaitu perintahnya return this db where, yaitu berdasarkan id dan diambil dari tabel penumpang. Kemudian kita lanjut pada function update untuk data penumpang. Di sini untuk function update sebenarnya hampir sama dengan isinya bersama dengan function tambah. Tetapi di sini untuk update kita tidak menggunakan fitur form validation. Dan untuk perintah update-nya yaitu kita membuat function update dalam kurung $data dan $id pada file penumpang underscore model. Nah, di sini function update pada file penumpang underscore model berdasarkan $data dan
$id. Di sini yang pertama adalah mengambil data rute dengan menggunakan id rute. Ini sama seperti perintah yang ada pada tambah data. Kemudian juga melakukan penghitungan total pembayaran dengan rumus jumlah tiket dikali dengan harga. Dan juga membuat kolom total. Kemudian lakukan proses update, yaitu dengan perintah return this db where. Kemudian berdasarkan ID-nya, kemudian kita update ke tabel penumpang. Kemudian kita lanjut pada controller, yaitu function delete untuk menghapus data penumpang. Di sini kita load dulu model, atau kita panggil penumpang underscore model. Kemudian kita akan membuat function delete berdasarkan ID pada penumpang underscore model. Dan kita memberikan set flash data atau pesan singkat. Ketika data berhasil dihapus, maka tampilkan pesan data berhasil dihapus. Setelah data berhasil dihapus, maka redirect atau tampilkan halaman ke tampil penumpang pada controller kereta. Untuk function delete berdasarkan ID berada pada penumpang underscore model. Untuk function delete di sini adalah proses hapus data pesan tiket berdasarkan ID. Perintahnya adalah return this db where berdasarkan ID-nya, kemudian kita delete pada tabel penumpang. Kemudian di sini adalah function tambah rute untuk menampilkan halaman form tambah rute dan melakukan proses insert data ke database. Pada function tambah rute di sini kita menggunakan fitur form validation, di mana validasi yang kita berikan untuk nama underscore rute dan harga. Kemudian untuk rules atau aturannya kita setting yaitu required, yaitu harus diisi. Kemudian sama kita lakukan if else. Jika form validation berhasil dijalankan dan hasilnya adalah false, maka tetap tampilkan halaman insert rute. Tetapi jika datanya benar, maka lakukan insert data, yaitu menggunakan function insert $data pada rute underscore model. Nah, di sini ada function insert dalam kurung $data, yaitu proses input data rute berdasarkan data $data pada controller kereta.php, yaitu perintahnya dengan return this db insert, kemudian kita insert ke dalam tabel rute. Kemudian function tampil rute. Untuk function tampil rute ini akan menampilkan data rute perjalanan kereta yang sudah berhasil ditambahkan, yaitu dengan load model rute underscore model. Kemudian kita buat $data db rute. Kemudian kita buat function get all pada rute underscore model. Kemudian kita juga buat $data untuk memberikan judul, dan kita panggil juga header pada folder templates dan juga footer pada folder templates. Dan untuk tampilan dari function tampil rute ini mengambil file tampil rute pada folder rute. Nah, untuk get all pada rute model yaitu berisi perintah untuk mengambil dan menampilkan data rute perjalanan. Jadi ambil semua data pada tabel rute. Kemudian kita lanjut pada function edit rute berdasarkan $id. Di sini sama, kita meload dulu model yaitu rute underscore model. Kemudian kita buat $data db rute this rute underscore model get by id. Jadi kita membuat function get by id berdasarkan id pada rute underscore model. Kemudian kita juga memanggil atau membuat title untuk mengisi judulnya. Kemudian kita juga membuat atau menampilkan tampilan yaitu update rute pada folder rute, dan juga mengambil file header dan juga footer pada folder templates. Untuk function get by id berada pada rute underscore model. Untuk function get by id ini berisi perintah untuk menampilkan id rute berdasarkan id rute, yaitu perintahnya return this db get where.
Jadi kita ambil berdasarkan datanya berdasarkan ID-nya pada tabel rute. Selanjutnya adalah function untuk update rute. Jadi di sini untuk function edit rute itu hanya menampilkan. Untuk function update rute di sini untuk melakukan prosesnya, proses update-nya. Yaitu kita membuat function lagi pada update, kemudian berdasarkan $data pada rute underscore model. Untuk function update berisi perintah list_db_where, yaitu berdasarkan ID-nya kita input atau kita post ke dalam database, kemudian kita update yaitu pada tabel rute. Kemudian yang terakhir adalah function delete rute berdasarkan ID-nya, yaitu untuk menghapus data rute yang sudah ada pada database. Yang pertama kita load model, yaitu rute underscore model. Kemudian kita buat function baru pada rute underscore model dengan nama delete $id. Kemudian kita juga berikan flash data atau pesan singkat, yaitu dengan nama ketika data berhasil dihapus kita tampilkan nama data berhasil dihapus. Kemudian setelah berhasil dihapus, kita redirect atau kita arahkan halamannya kepada tampil rute pada controller kereta. Untuk controller cukup itu, kemudian kita lanjut untuk folder view. Di sini pada folder view kita masuk dulu pada folder penumpang dan kita jelaskan dulu pada file insert penumpang. Untuk file insert penumpang di sini adalah coding yang menampilkan form untuk menambahkan penumpang. Jadi di sini terdapat coding dari template adminnya juga. Di sini terdapat menu dari setbar. Yang pertama ada menu form pesan tiket, kemudian form tambah rute, kemudian data pesan tiket dan data rute perjalanan. Kemudian untuk memanggil judul, yaitu tadi menggunakan $title. Di sini juga menggunakan $title. Untuk menampilkan form inputnya, di sini menggunakan tag PHP yaitu form. Untuk actionnya kita panggil ke controller kereta, kemudian kita pilih function tambah penumpang dengan metode post. Kita memanggilnya dengan base URL. Untuk input yang kita buat itu ada input nama lengkap, kemudian input email, kemudian input tanggal, dan input rute, di mana input rute ini memanggil data rutenya pada tabel rute. Jadi kita melakukan relasi tabel untuk memanggil data rute agar bisa ditampilkan atau bisa kita inputkan pada tabel penumpang. Kemudian input selanjutnya adalah pilih rute perjalanan. Kemudian yang terakhir adalah jumlah penumpang. Di sini kita ingin berapa jumlah penumpang yang atau jumlah tiket yang akan kita pesan. Kemudian selanjutnya masih pada folder penumpang, kita masuk pada file tampil penumpang. Untuk file tampil penumpang sama seperti file insert penumpang, yaitu menggunakan template admin juga, dimana juga menampilkan menu setbar yang sama dengan form tambah data. Kemudian sama dengan form tambah data, di sini juga memanggil judul dengan menggunakan $title. Dan di sini terdapat flash data yang kita berikan pada file tampil penumpang, di mana ketika data berhasil ditambahkan akan muncul alert, yaitu dengan teks data tiket penumpang. Kemudian kita panggil flash data yang kita buat pada file controller tadi. Kemudian untuk file tampil penumpang
ini akan menampilkan data penumpang yang sudah berhasil ditambahkan, yaitu kita membuat tabel dengan kolom, yaitu ada nomor, kemudian nama lengkap, tanggal, tipe, rute, tarif, jumlah, total, dan aksi. Kemudian kita lakukan for each agar datanya berulang, dan di sini kita melakukan pemanggilan data dari database, yaitu ada $PNM, kita aliaskan dari tabel penumpang menjadi $PNM. Di sini kita ambil atau kita panggil $PNM, kemudian pada field nama, kemudian tanggal, tipe, nama rute, harga, jumlah, dan total. Kemudian untuk kolom aksi, untuk aksi yang pertama yaitu adalah edit, dan aksi yang kedua adalah delete. Dimana untuk edit ini kita memanggil dari controller kereta, kemudian /edit penumpang, dan kita edit berdasarkan ID-nya. Begitu juga dengan delete, kita memanggil dari controller kereta /delete berdasarkan ID-nya. Kemudian kita masuk pada file update penumpang. Untuk file update penumpang ini isinya sama seperti dengan form tambah data penumpang. Hanya saja di sini untuk form actionnya itu mengarah pada controller kereta, kemudian fungsinya update. Dan di sini perbedaannya dengan file tambah penumpang, di sini menggunakan value agar ketika kita tampilkan update atau kita lakukan edit, data yang awalnya kita masukkan itu tampil. Yaitu kita menggunakan value, kemudian kita panggil setiap fieldnya. Seperti di sini kita panggil ID-nya, tetapi untuk ID kita hidden atau kita sembunyikan. Nah, kemudian di sini kita panggil untuk form input nama agar nama yang kita inputkan sebelumnya itu muncul, yaitu kita panggil field nama pada database, kemudian email, kemudian tanggal, kemudian untuk tipenya, kemudian rute, kemudian harga, jumlah, dan total bayarnya. Setelah itu kita masuk pada folder rute, kemudian kita insert rute. Di sini untuk file insert rute berisi coding dari template admin, yaitu juga menampilkan menu pada sidebar. Kemudian untuk insert rute di sini hanya menggunakan dua inputan saja atau dua input. Yang pertama adalah nama rute, yang kedua adalah tarif rute. Kita menggunakan form tag HTML form. Kemudian untuk actionnya kita mengarah pada controller kereta, kemudian function tambah rute. Untuk metodenya kita post. Kemudian kita lanjut pada tampil rute. Untuk file tampil rute di sini berisi untuk menampilkan data dari data yang sudah kita tambahkan pada form tambah penumpang, tambah rute. Di sini kita menggunakan class data. Ketika data rute berhasil ditambahkan, akan muncul teks data rute perjalanan. Kemudian kita panggil flash data yang kita tuliskan di controller. Kemudian untuk file tampil rute, di sini kita membuat 4 kolom. Yang pertama adalah nomor, kemudian kolom rute perjalanan, kolom tarif rute, dan kolom aksi. Sama dengan tampil penumpang, di sini kita juga menggunakan for each, dan kita memanggil field pada database tabel rute. Di sini kita panggil nama rute dan harga. Kemudian untuk aksinya di sini sama, kita menggunakan aksi edit dan aksi delete. Dengan kita memanggil pada controller edit rute dan controller delete pada controller kereta, kemudian function edit rute dan pada function delete rute.
Kemudian untuk file update rute sama juga menampilkan menu pada sidebar-nya. Dan untuk update rute ini sebenarnya filenya sama seperti dengan tambah rute atau insert rute. Hanya saja di sini kita juga menggunakan value agar data rute yang kita ingin edit itu muncul nama atau data rute yang kita tambahkan sebelumnya. Yaitu kita mengambil data dari tabel rute, kemudian nama underscore rute dan harga. Mungkin untuk penjelasan coding dari project yang kami buat itu saja. Oke teman-teman, tadi kita sudah dari awal ya pembuatan web Retago ini seperti apa, dari mulai penjelasan saya tadi mengenai cara pembuatan database-nya, lalu dilanjutkan oleh teman saya Mas Noval Khoirul Ananda yang tadi sudah menjelaskan tentang coding dari data, input data, list data, dan juga coding dari delete data. Ini kita mau lihat gimana hasilnya. Ini web Retago kita. Di sini di bagian menu navigasi kita ada 3 menu. Ada beranda tentang kami dashboard. Di sini juga ada. Ini untuk tema ya, tema teman-teman mau tema gelap atau tema cerah. Kita gunain tema terang aja. Ini di beranda seperti ini. Di sini kita tambahkan gambar kereta, lalu di sini ada tulisan transportasi adalah pendorong dan penggerak roda perekonomian Retago Indonesia. Lalu kita langsung saja ke dashboard. Dashboardnya isinya apa saja? Nah, di sini sama seperti tadi di bagian menu navigasi. Ini di atas ada tulisan form pesan tiket, berarti teman-teman masuk ke menu form pesan tiket. Lalu di sidebar kita ada form pesan tiket, form tambah rute, data pesan tiket, dan data rute perjalanan. Oke, kita jelasin satu-satu. Form pesan tiket. Di form pesan tiket ini digunain untuk input datanya teman-teman yang mau pesan tiket. Mas itu nanti masukin apa saja dalam form pesan tiket. Oke, di sini teman-teman bisa nama lengkap teman-teman, terus tanggal berapa keberangkatan teman-teman, rute perjalanannya dari mana ke mana teman-teman. Lalu ada email teman-teman untuk nanti sewaktu-waktu kita ada pembaruan informasi, kita langsung bisa update informasi melalui email teman-teman. Lalu tipe penumpang. Ini kelasnya, kelas keretanya teman-teman ada mau pilih apa, ada ekonomi, luxury maupun eksekutif, dan jumlah penumpang yang mau teman-teman pesenin itu berapa. Misal teman-teman sendiri atau teman-teman bawa rekan, mungkin rekannya atau siapa, teman-teman bisa atau di sini nanti bisa di enter, diklik selesai. Nanti kita di akhir kita akan demonstrasikan form tambah rute. Nah, ini nama rutenya dan tarif rutenya. Ini nanti update-nya ke sini ya, teman-teman. Nanti update-nya dari form tambah rute kita updatekan ke sini. Kok bisa? Ya tadi sesuai dengan relasi database yang sudah kita buat di awal, maka hal itu bisa terjadi. Lalu pesanan tiket teman-teman, sebelum teman ini yang sudah data-data yang sudah pesan tiket. Lalu ada data rute perjalanan. Sebelum teman-teman pesan tiket, teman-teman bisa cari dulu rute ini perjalanan teman-teman mau dari mana mau kemana beserta tarifnya berapa. Lalu untuk admin ini ada form tambah rute di mana admin bisa men-setting rute perjalanan dari mana ke mana beserta tarif rute yang nantinya langsung akan terrelasi dengan rute perjalanan yang ada di menu form pesan tiket. Oke, kita coba ya. Di sini pakai nama saya aja, atas Satrio Atmojo.
tanggal keberangkatan misalnya kita pakai tanggal keberangkatan besok tanggal 12 Januari tahun 2023. Lalu rute perjalanannya, contoh saya mau ke Cirebon dari stasiun Solo Jepres. Emailnya. Nah, kenapa kita setting tadi di bagian email di database itu Facar ya ini kan mungkin kebanyakan di Indonesia ini sudah untuk email itu rata-rata sudah pakai kombinasi angka. Tapi kalau kita pakainya cuma integer atau tag itu nanti untuk angkanya nggak bisa kepakai. Jadi untuk jenis database-nya yang mau teman-teman gunakan itu teman-teman harus pikirkan resiko dalam kedepannya itu gimana, apakah nanti akan data-data yang diinputkan nggak terbaca atau yang lain-lain, teman-teman harus pikirkan itu. Oke, kita pilih eksekutif, jumlah penumpangnya 1 aja, selesai. Nah, sini sudah ada nama saya. Kita coba cek di localhost-nya apakah sudah ada. Kita refresh dulu. Penumpang. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi antara coding dan relasi data yang kita pakai sudah bisa. Ini buktinya yang terakhir tadi sudah kita update di sistem dan database-nya. Lalu kita coba mau hapus salah satu. Contohnya ini Aksa Birindra ini sudah melakukan perjalanan, maka akan ini untuk edit. Apabila mau edit kita hapus ya, kita coba hapus teman-teman. Aksa Birindra ini sudah ada notifikasi dan nama tersebut juga sudah hilang. Coba kita lihat di database Aksara Birindra apakah ikut hilang juga. Di sini juga ikut hilang. Berarti antara coding dan relasi database sudah benar untuk ceritaku. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja penjelasan dari kami. Dari awal kita penjelasan database, relasi database, tabel-tabel yang kita gunakan. Lalu teman saya tadi, Mas Noval Khalidul Ananda juga telah menjelaskan mengenai form input data, form list data, dan juga delete data, serta pembuatan template yang dipakai membangun web. Keretaku ini menggunakan frameworknya, kita menggunakan kode Igniter 3 yang diajarkan pada mata kuliah pemrograman web 2, dan untuk template-nya kita menggunakan Measure. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan berdua, kurang dan lebihnya dalam pembuatan web ini kami meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin kritik dan saran kami terima melalui kolom komentar YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.